Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri SAG. Saya mengajar di SD Impres Sailong, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan salah satu video pembelajaran pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 semester 1 pada pokok bahasan tayamum. Namun sebelum saya memasuki materi saya, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya persembahkan pada kesempatan ini bernilai ibadah dan juga membawa berkah bagi kita semua. Amin. Adapun tujuan dari pembelajaran tayamum pada kesempatan ini adalah diharapkan siswa mampu pertama mengetahui apa itu tayamum. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu mengetahui apa syarat-syarat sah daripada tayamum. Dan yang ketiga, setelah pembelajaran ini, diharapkan kepada siswa mampu mengetahui rukun daripada tayamum. Dan yang terakhir, setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu mengetahui dan mempraktekkan cara bertayamum yang benar dan tertib. Inilah beberapa tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini. Baiklah, saya akan masuk pada poin pertama, yaitu pengertian tayamum. Tayamum adalah mensucikan diri dengan menggunakan debu atau pasir yang bersih. Jadi tayamum itu adalah pengganti daripada wudhu. Kalau wudhu menggunakan air, sedangkan tayamum menggunakan debu atau pasir yang bersih. Kemudian poin yang kedua, yaitu syarat-syarat sah tayamum. Syarat-syarat sah tayamum ini saya angkat ada 5. Yang pertama, waktu salat sudah masuk. Jadi tayamum itu sah apabila waktu salat sudah masuk. Kalau waktu salat masih jauh, tayamum itu tidak akan sah. Kenapa? Karena dikhawatirkan apabila sebentar dan waktu salat belum habis dan kita menemukan air, maka tayamum kita itu menjadi batal. Kenapa? Karena tayamum itu dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yaitu waktu sudah akan habis tetapi kita tidak menemukan air, atau waktu salat sudah hampir habis tetapi kita sakit, dan sakit kita itu tidak bisa
disentuh dengan air karena dikhawatirkan penyakit kita bertambah parah. Yang kedua, menggunakan tanah yang berdebu atau pasir yang bersih. Jadi tayamum itu kita laksanakan dengan menggunakan tanah atau pasir yang bersih. Jadi apabila dalam bertayamum itu tanah yang kita pergunakan atau pasir yang kita pergunakan itu tidak bersih, tidak bebas dari najis, maka tayamum kita itu tidak sah karena terhalang dari najis. Kemudian yang ketiga, memenuhi alasan atau sebab untuk melaksanakan tayamum. Jadi untuk melaksanakan dari tayamum itu harus ada sebab, ada alasannya. Jadi kira-kira apa alasan dan sebab agar tayamum kita itu menjadi sah? Pertama, karena tidak ada air. Jadi kita melaksanakan tayamum itu karena waktu salat sudah hampir habis, sedangkan kita sudah berkeliling ke sana kemari mencari air dan tidak menemukan. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, yaitu kita dalam keadaan sakit. Kemudian penyakit yang kita derita itu tidak bisa bersentuhan dengan air. Apabila penyakit kita itu bersentuhan dengan air, maka dikhawatirkan penyakit kita itu bertambah parah. Kemudian yang keempat, tidak haid dan nifas bagi perempuan. Jadi perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas itu tidak dibolehkan untuk bertayamum. Kenapa? Karena perempuan itu berada dalam keadaan berhadas besar. Sedangkan untuk menghilangkan hadas besar, maka dia harus melakukan mandi besar atau mandi wajib. Jadi apabila ada wanita yang dalam keadaan haid atau nifas mengambil tayamum, maka tayamumnya itu tidak sah. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu menghilangkan najis yang ada pada tubuh kita. Jadi tayamum itu sah kita lakukan apabila pada tubuh kita ini tidak ada najis, baik itu najis ringan, najis sedang, ataupun najis berat. Jadi tayamum hanya sah apabila kita mengambil tayamum itu dalam keadaan bebas dari najis atau dalam keadaan suci. Baiklah, saya melangkah pada poin yang ketiga, yaitu rukun tayamum. Rukun tayamum di sini yang saya angkat ada 4. Namun sebelum
saya menjelaskan keempat rukun ini, saya akan memperjelas dulu apa itu rukun. Jadi rukun ini hukumnya sangat menentukan apakah tayamum kita sah atau tidak. Jadi rukun di sini yaitu apabila ada salah satu yang tidak kita laksanakan, maka tayamum kita itu tidak sah. Rukun yang pertama yaitu niat. Jadi apabila kita hendak melakukan tayamum, maka terlebih dahulu kita harus berniat. Kenapa? Karena apabila kita tidak berniat, maka tayamum yang kita lakukan itu tidak sah. Yang kedua, mengusap wajah. Jadi kalau kita melakukan tayamum, maka wajah ini harus diusap. Kenapa? Karena apabila kita bertayamum dan tidak mengusap daripada wajah kita, maka tayamum yang kita lakukan itu tidak sah. Yang ketiga yaitu mengusap kedua punggung tangan. Jadi kedua punggung tangan ini yaitu posisinya sama dengan muka, yaitu harus diusap. Apabila kedua punggung tangan ini kita tidak usap, maka tayamum yang kita lakukan itu tidak sah. Dan yang terakhir yaitu tertib. Apa maksud tertib di sini? Tertib yaitu dilaksanakan secara tumaknina dan dilaksanakan secara berurutan. Jadi dalam mengambil tayamum itu kita tidak bisa terlalu tergesa-gesa, tetapi harus dengan cara yang baik. Kemudian tayamum yang kita lakukan itu tidak boleh terbalik-balik, tetapi harus sesuai dengan urutannya. Itulah yang dimaksud dengan tertib. Inilah 4 rukun daripada tayamum. Apabila keempat ini kita laksanakan, maka tayamum kita itu dianggap sah. Sebaliknya, apabila keempat rukun tayamum ini ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka tayamum yang kita lakukan itu dianggap tidak sah. Sekarang yang terakhir, kita akan mempraktekkan bagaimana cara bertayamum. Yang pertama, sebelum kita melakukan gerakan, kita harus berniat dulu. Adapun niat tayamum, Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitu tayammuma listibahatis sholat fardhu lillahi ta'ala. Kemudian gerakan yang kedua yaitu kita merapatkan jari tangan kita. Setelah rapat, kita rapatkan di tanah yang berdebu. Kita tempelkan. Setelah ditempelkan, kita angkat, kita tiup. Setelah ditiup, kita usap ke muka kita. Cara mengusapnya yaitu ini tertutup satu kali. Jadi niat sudah, mengambil debu sudah, mengusap muka sudah. Sekarang kita rapatkan kembali telapak tangan kita dengan jari-jari. Kita tempelkan lagi pada debu satu kali. Lalu kita angkat, kita tiup, baru membasuh punggung telapak tangan. Jadi kita basuh dulu yang kanan ini. Setelah yang kanan, kita pindah yang kiri. Setelah selesai membasuh punggung telapak tangan, maka tayammum itu sudah selesai. Adapun doa sesudah tayammum sama dengan doa ketika kita selesai mengambil air wudhu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas shalihin. Itulah doa sesudah tayammum. Pemirsa sekalian, jadi materi untuk tayammum sudah selesai. Tapi saya akan ulang kembali mulai dari awal, yaitu mulai dari apa pengertian daripada tayammum. Jadi arti tayammum yaitu mensucikan diri dengan menggunakan tanah yang berdebu atau pasir yang bersih. Kemudian kita juga sudah mengetahui bagaimana syarat-syarat sah daripada tayammum itu, yang terdiri ada 5. Kemudian rukun daripada tayammum ada 4, dan cara melaksanakan tayammum. Mudah-mudahan apa yang saya persembahkan pada kesempatan ini melalui video pembelajaran tentang tayammum bisa bermanfaat baik pada diri saya dan juga kepada seluruh pemirsa. Mudah-mudahan menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.